Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Bana Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran online kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali ikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 4. Selamat pagi saudara-saudara semua. Marilah kita tahbiskan kebaktian kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Galati 5 ayat 13c katakan begini sebagai nats pembimbing kita. Galati 5 13c katakan begini. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ulang. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengaku di hadapan-Mu dan juga di hadapan saudara-saudara yang lain bahwa kami telah bersalah baik di dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami. Tuhan, Engkaulah yang telah menebus dosa-dosa kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Maka perbaharuilah kami. Tumbuhkanlah segala yang baik dari dalam hidup kami. Tambahkanlah kasih kami, sehingga minggu depan kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-Mu
yang mampu melayanimu dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Kolose 3, 12 sampai dengan 14. Katakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita akan menjawabnya dengan NKB 199 ayat pertama. Besarlah pengorbanannya Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita mohon Roh Kudus hadir untuk menerangi hati kita. Ya Roh Kudus, penuhilah ruang ini dan hati kami, sehingga kami mempunyai telinga untuk mendengarkan firman-Mu, firman hidup, firman yang penuh kuasa, dan firman yang memperbaharui. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-38 hingga yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, di depan papan pengumuman penerimaan mahasiswa teologi Duta Wacana, kita berjubel untuk melihat apakah nama kita terpampang di sana. Kami berlima dari Wonosari, Gunung Kidul, Desa, saudara. Dan juga yang lain-lain dari tempat di seluruh Indonesia, jadi di luar Jawa juga. Kami orang desa yang ada di belakang ini menunggu. Kan kalau orang desa tidak berani ya ke depan-depan, demikian. Menunggu sampai giliran kami, demikian. Dan ketika menunggu itu ada satu anak perempuan yang cacat cuat ya, demikian, cerigis ya, demikian, ngomong banyak, itu bos, saudara, di depan papan itu. Namanya ada, dan masih carikan nama yang lain, nama temannya. Oh, ada kamu? Oh, tidak ada. Nah, yang lain itu ada di belakang tuh nunggu dia, demikian. Akhirnya sampai kita juga di depan pengumuman itu. Dan bersyukur nama saya ada di sana. Ternyata si cacat cuek tadi anak dari Jogja sendiri. Dan kemudian menjadi satu kamar di asrama dengan saya. Anaknya cerigis, banyak ngomong, dan juga punya banyak ide, saudara. Dan saya adalah pendengar setia. Kalau Sabtu kami libur, maka dia ajak saya kemana-mana bersepeda atau naik becak ke saudara-saudaranya, ke tantenya, ke omnya. Kan? Saya belajar banyak dari dia. Dan saya merasa diri kurang, saudara. Mengapa saya tidak pernah punya ide, ya? Dan teman saya itu penuh ide. Kalau di tengah banyak orang, saya tidak berani berbicara apa-apa, saudara. Dia, wah, langsung ya. Di tengah banyak orang itu cacat cuat tadi. Sampai suatu kali kami sudah bekerja. Saya di Sekolah Pekerja Wanita Kristen di Magelang dan dia di Rumah Sakit Mardi Santosa Surabaya. Lalu dia nulis surat begini. Aku sungguh kehilangan kamu. Dulu kalau saya itu punya ide sesuatu, engkau yang memperbaikinya. Ide saya itu seperti perongkalan ya, demikian batu perongkalan. Lah kau itu yang bentuk ya di pernis kemudian jadi lebih baik. Lah di sini di Mardi Santoso itu tidak ada yang memperindah ide saya. Tidak ada yang bilang sebaiknya begini. Tidak ada. Lah di sana saudara, saya baru merasa berguna. Bahwa Tuhan itu ternyata menaruh masing-masing anaknya di sudutnya masing-masing. Bahwa Tuhan itu memberikan setiap orang tabiat yang tidak sama. Ya, ada yang diberi cerigis, punya ide, ada yang pendiam mendengarkan, tetapi bisa memperbaiki ide orang yang lain. Demikian. Ada yang ya melankoli mungkin ya, ada yang penggembira, ada macam-macam. Nah saudara, bacaan kita ini Marta dan Maria
juga berbeda. Marta orangnya sibuk, Maria orangnya tenang. Mereka kakak beradik, tetapi tidak sama temperamennya. Saudara, sangat sulit kalau orang yang sibuk itu mau mengerti orang yang kalem. Pikirnya loh, ada orang kok kelelar ya, mau yang cek gitu loh. Ada orang yang duduk kontemplasi saja, mau ya lakukan sesuatu. Dan yang pendiam juga sulit menerima atau mengerti orang yang kalem, yang cerigis dan banyak ide-idenya, yang sibuk itu. Duh, ada orang kok ya cerigis banget toh ya. Coba saudara, ada yang saudara mengeluh, itu orang, ada orang itu cerigis banget itu. Ada di jemaat yang cerigis, yang cacat cuek, ya. Ada yang sibuk, demikian. Lalu saudara hanya nonton, orang mau apa itu ya. Nah saudara, di dalam tabiat atau temperamen itu tidak ada yang salah. Tuhan memberikan masing-masing berbeda. Dan Tuhan memakai yang berbeda ini. Andai kata semua ya, pendiam tidak punya ide, piye jemaat itu akan maju, demikian. Mesti harus ada yang punya ide, ya, demikian. Begini begitu, demikian. Ada yang memperbaiki ide itu, jadinya baik, demikian. Tapi kalau semua orang cerigis, ya, tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau memberikan ide untuk memperbaiki. Wah, jemaat itu mau pergi kemana, saudara? Nanti jadi Cina padu, saudara. Demikian. Jadi seperti Cina yang sedang bertengkar. Begitu. Demikian. Tuhan memakai semuanya. Sama juga di antara murid-murid, Tuhan juga memakai Petrus yang penuh dengan impulsif, ya. Dia selalu yang bereaksi pertama. Demikian. Dan Yohanes yang kalem-kalem, demikian. Nanti dia menulis tentang kasih itu panjang lebar, demikian. Petrus masih saudara ingat, demikian. Ketika akan dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, semua murid meneng wae, ya, demikian. Tetapi Petrus, enggak, saya tidak mau dibasuh dengan. Kalau kamu tidak dibasuh, kamu tidak mendapat bagian, ya, dariku, demikian. Oh, kalau begitu jangan hanya kakinya, semuanya. Dan Petrus itu, ya, demikian. Ketika akan ditangkap, ya, Petrus yang bereaksi pertama, hunus pedangnya, ya. Yang kena adalah telinga Markus, wong dia masih ngantuk itu ayub-ayuben, ya, demikian. Jadi dia selalu punya ide yang pertama, sedemikian. Dan itu dipakai oleh Tuhan. Yohanes juga dipakai oleh Tuhan. Masing-masing kita dengan temperamen kita masing-masing dipakai oleh Tuhan. Nah, perikop kita ini juga menunjukkan pelayanan yang dimaksud baik, tetapi jadinya kurang baik. Agar dengan melihat perikop ini, kita boleh belajar bagaimana melayani orang atau sesama kita itu dengan penuh kasih dan dengan cara yang baik. Mengapa kita mesti belajar? Karena sebenarnya kita ini sudah lama melayani Tuhan, bukan? Ya,
Tante Wil sudah sampai umur 73, saya 71, yang lain mungkin baru 30 atau berapa, kan sudah ikut melayani Tuhan toh, dan punya kemauan mau mengasihi dan melayani Tuhan lebih lagi kan begitu. Tetapi sering kita itu lupa belajar. Jadi melayaninya itu podo baik demikian. Lalu ide kita yang baik tadi, karena kita tidak belajar dari untuk lebih maju lagi demikian, kadang tidak diterima dengan baik oleh yang kita layani. Lah mengapa? Karena kita melayaninya dari sudut pandang kita sendiri, tidak berpikir apakah yang dibutuhkan orang itu. Ya, tidak berpikir sedemikian. Saudara, selama ini, dengan seumur sekian ini, banyak yang kurang di dalam pelayanan kita. Ya. Mungkin kita yang punya posisi, lalu ide kita sendiri yang kita demikian untuk jemaat atau untuk semua pergi yang ada demikian. Dan kadang kita tidak menaruh ide dan apa yang mau kita layankan itu di kaki Tuhan, sehingga jadinya itu kurang baik. Mungkin ada yang merasa kok begitu, tetapi tidak berani. Kemudian ada yang juga merasa begitu, tetapi tidak ngomong langsung, diomong-omongkan kepada orang lain. Jadi tambah runyam jadinya sedemikian, saudara. Tuhan Yesus datang di rumah Marta di Betani. Marta itu adalah seperti kepala keluarga, nyonya rumah gitu ya. Jadi dia juga pengen memberikan yang terbaik kepada tamunya, yang tamunya itu luar biasa, bukan tamu biasa ya toh. Demikian Tuhan Yesus toh, artinya rabi yang baru terkenal sedemikian. Jadi ia itu sibuk di dapur, masak, menyediakan hidangan yang pada hematnya akan membuat Yesus berkenan kepadanya. Dan justru itu yang Yesus tidak inginkan. Yang Yesus inginkan adalah tenang, duduk sejam dua, bebas dari tuntutan pelayanan kepada orang banyak, yang minta disembuhkan, yang minta macam-macam demikian. Lepas dari kerumunan orang banyak dan celoteh mereka, demikian. Dia ingin seperti di oase, begitu ya. Tidak yang harus makan macam-macam seperti di pesta, demikian. Mengapa? Karena ini di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nanti di Yerusalem ia akan menghadapi ditangkap, disiksa, dan kemudian mati untuk keselamatan orang banyak. Jadi dia ada di dalam pergumulan untuk menerima apa yang terjadi, menjadi penebus dosa-dosa manusia. Jadi dia mau menyenangkan hati Bapa, menurut, taat, disiksa sampai dengan mati itu. Jadi dalam pergumulan yang semacam, ia membutuhkan tenang, membutuhkan oase. Maria
tidak banyak kata. Dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Marta di dapur dengan suara panci dan tengklutek ya, klutekannya itu yang tidak dibutuhkan Tuhan saat itu. Saya tidak membutuhkan pesta besar dengan sekian banyak jenis makanan. Makanan simpel cukup. Dan Maria mengerti. Marta tidak menangkap situasi. Dapat menangkap situasi bukan hal yang mudah di dalam hidup ini. Seringkali kita berbuat baik kepada orang dengan baik maksud kita. Tetapi ternyata itu tidak baik jadinya dan kurang diterima oleh yang dilayani. Malah mungkin menolak, tidak menghargai kebaikan yang ditawarkan atau yang dilakukan. Nah, untuk membawa situasi apa yang dibutuhkan bukan melihat sepintas atau mendengar sepintas. Kita harus mengenal pribadi seseorang. Agak sulit ya mengenal pribadi seseorang. Coba kalau saudara pikirkan, selama ini saudara berjemaat sudah berapa tahun di PRK South-Us? Ya. Apakah saudara sudah mengenal secara pribadi kepada anggota jemaat yang lain? Mungkin hanya baru sampai say hello, ya. Kukatet ya, good ya, demikian. Tetapi untuk mengenal siapa dia itu tidak ada mungkin 1/10 atau 1/berapa dari pengenalan kita kepada orang itu, ya demikian. Mungkin saudara saja tidak tahu rumahnya ada di mana, ya. Tidak tahu anaknya berapa, kerja apa. Tidak tahu toh, demikian. Bukan untuk data saudara, itu untuk data demikian, bukan. Tetapi kalau saya mengenal dia rumahnya tuh di mana, oh berarti dia tidak punya mobil, lalu berarti dia harus pakai Vervoer. Jadi kalau dia sampai telat, ya demikian, itu kita bisa mengerti, ya toh. Pakai Vervoer umum kok, kendaraan umum itu kan ada telatnya bareng, ya toh. Seperti saya kalau telat 1 itu, ya itu saya berangkat 7:30 dari Rotterdam Noord, ya 8:30 mestinya sampai di Bijlmer, demikian. Tapi tadi agak ngantuk jadi sampai di Daventrecht, ya demikian. Tante Wil sampai harus ngebut, ya untuk saya demikian. Jadi kita menjadi lebih mengerti kalau kita mengenal seseorang. Oh dia anaknya tuh banyak, jadi dia iki repot, demikian. Jadi kalau misalnya ada kurangnya dikit dalam pelayanan, itu kita bisa mengerti sikap kita menjadi berbeda daripada kalau kita tidak kenal seseorang, saudara. Demikian. Saudara, mengenal itu ya membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, ya demikian. Jadi tidak begitu saja. Kadang kita coba untuk mengenal seseorang dan seseorang itu menutup diri karena masih kurang percaya, demikian, ya. Jadi tidak begitu saja. Mengenal itu membutuhkan lebih daripada atau ekstra daripada itu. Hanya saudara, apakah kita tidak ingin lebih maju di dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Demikian.
Kalau misalnya kita kerja itu lalu ada posisi lebih tinggi tetapi kita harus ambil les lagi atau kursus lagi, apakah akan kita lakukan? Saudara mesti ingin melakukannya karena lalu dapat posisi tinggi dan juga dapat hadiah, dapat apa namanya? Ya kalau karirnya lebih tinggi kan pemasukannya juga lebih tinggi, demikian. Nah itu kita juga kejar, saudara, demikian. Nah kalau itu untuk apa namanya posisi atau pemasukan tinggi saja kita lakukan, lah apalagi kalau untuk melayani Tuhan, saudara. Kadang kita itu melayani Tuhan itu seperti gini loh, mana suka. Mana suka itu ya suka-suka, sak bisanya saya, sesampainya, sedemikian. Tidak terlalu punya target, ya, tidak terlalu punya target. Saya harus lebih lagi di dalam melayani Tuhan itu, karena Dia sudah berkorban sedemikian untuk saya dan masih terus memberkati, melindungi saya. Tidak terkatakan kasihnya sehingga tidak bisa saya membalasnya. Maka tidakkah lebih lagi kita ingin melayani dengan berhasil, lebih berhasil, ya. Dan saudara, mungkin di dalam pelayanan ini kita tidak dapat uang, tidak dapat juga apa namanya pujian, atau tidak dapat wah begitu ya, tidak dapat nama kita terkenal. Tetapi kalau kita melayani seseorang dan itu berhasil, ya, maka orang itu berbahagia, kita sendiri itu puas, saudara, dan Tuhan berkenan di sana. Jadi, saudara, mengenal sesama kita anggota jemaat untuk lebih melayani dengan tepat itu amat sangat dibutuhkan. Nah, itu tidak juga mudah, tidak begitu saja, tidak instan, saudara. Dasarnya adalah kita mengenal Tuhan terlebih dulu. Baru kita bisa mengenal sesama kita dengan baik, mengenal diri kita dengan baik. Mengenal Tuhan. Tidak cukup hanya kebaktian dan PA, tetapi juga tiap hari berhubungan dengannya, mendengarkan kehendaknya lewat firman-Nya. Jadi jangan berharap kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka akan mampu mengenal sesama kita. Marta kurang mengenal kebutuhan Tuhan Yesus. Maka ia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, demikian, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkanku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Maria itu kan adik itu ya toh. Kan itu bisa saja toh sebenarnya. Dia datang kepada adiknya tadi, Maria dicowel, ya, dicowel. Ya. Maria, bantu aku lah sebentar ya. Gitu. Itu malah ngomongnya kepada Tuhan Yesus. Disuruh untuk bilangi si Maria adiknya tadi. Ya. Kok membiarkan saya melayani atau bersibuk sendiri? Tadi saya sudah lapor kepada Tuhan Yesus, tidak langsung kepada Maria, masih bukan minta, itu menyuruh ya, supaya menyuruh Maria. Itu tambah lagi
saya sendiri itu yang sudah ada. Jadi menampakkan bahwa dia demikian yang sibuk-sibuk itu tadi. Di dalam pelayanan saudara kadang juga ada ruang untuk saudara menyalahkan orang lain, untuk sombong, untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia bekerja. Padahal sebenarnya kita bisa secara pribadi, ya. Tadi misalnya ada yang salah, itu bisa secara pribadi ngomongi. Tidak lalu ngomong kepada orang lain. Demikian. Kadang kita itu kurang berani atau nah aku ngomong dewe itu nanti menyinggung pernya, ya toh, demikian. Kasih yang jujur itu lebih baik atau menegur daripada gerundel di belakang, saudara. Demikian. Jadi, saudara, ternyata melayani itu tidak mudah. Niat baik untuk melayani tidak cukup. Harus dengan mengenal siapa yang kita layani. Bukan dengan cara kita di dalam melayani. Tidak perlu sombong dan menonjolkan diri bahwa kita sudah sibuk melayani, serta tidak perlu menyalahkan orang lain yang tidak menolong kita di dalam pelayanan. Mari kita belajar dan belajar lagi untuk melayani dengan tepat. Karena saudara, Perki itu adalah jemaat tubuh Kristus, bukan perusahaan, saudara, bukan perusahaan. Kalau perusahaan itu ya, ini tidak bekerja dengan baik, dipecat. Ini tidak memenuhi ini ya, ada surat teguran ping 1, ping 2, ping 3 ya, demikian. Demikian. Tetapi kalau Perki kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau pelayanan kita tuh bolong dengan ada ruang untuk tinggi hati, untuk memamerkan bahwa sudah melayani, bahwa ide saya yang terbaik semacam, maka itu akan dipakai oleh iblis, itu celah-celah itu ya, untuk menjatuhkan, untuk menjadikan Perki tidak bersatu, tidak makin kokoh, tetapi makin lemah. Kita satu tubuh, ada di sana ya, pengampunan ditawarkan dan maaf diminta. Amin. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Silahkan duduk. Kita akan menaikkan syafaat kita. Kita satu di dalam Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul bersama memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Firman yang mendorong kami untuk lebih tepat di dalam melayani dengan mengenal sesama kami, terlebih dulu mengenal Tuhan bagi diri kami sendiri. Tuhan, kiranya Engkau memakai kami semua untuk melayani sehingga pergi kami makin penuh kasih dan hidup. Tidak hanya amem-amem saja. Ada gerakan dan akan maju. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Kami berdoa untuk para pendeta, juga pendeta kami, pengurus BPPNB dan juga pengurus perki setempat. Kepada mereka bubuh berkat Tuhan. Sehat, penuh sukacita di dalam melayani. Ada kerjasama yang baik. Sehingga semua rencana dilaksanakan untuk memberikan rumput yang segar dan air yang sejuk bagi anggota-anggota jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang baru pertama kali datang atau yang berlibur. Kami berdoa untuk persembahan yang nanti akan kami sampaikan. Tuhan, kiranya kami Engkau mampukan membalas kasih-Mu lewat apa yang ada pada kami, juga lewat dana yang ada pada kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Steve De Vretes, Ibu Ade Marpau, Ibu Giok Mohtar, Ibu Nona Rusli Maitimu, Ibu Nani Pardede, Bapak Wil Mostar, Ibu Lis Rampen di dalam proses pemulihan. Kami tatang nama-nama ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan dan berkuasa. Jamah mereka satu persatu Tuhan, agar mereka sembuh dan pulih kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ranu Joy Terbeni, Malik Purba, Elisa Zarako Titali,
Giliani Titale, Luciani Titale, Frankie Watimena, cucu dari Ibu Sel dan Bapak Rudi Watimena yang baru berusia 1 tahun. Kiranya Tuhan, Engkau bubuh berkat bagi mereka yang berulang tahun ini satu persatu, sehingga mereka makin bersyukur kepadamu, makin mengasihimu, dan makin melayanimu. Dan untuk yang baru 1 tahun Tuhan, kiranya orang tua Engkau mampukan untuk membawa, mendidik, mengasuh anak ini, membawa kepada kedewasaan iman, sampai suatu kali nanti ia sendiri pribadi mampu mengakui Kristus sebagai Tuhannya. Tuhan, Engkau juga tilik akan negara kami di Indonesia dan di sini. Kepala negara, Engkau lindungi dan Engkau beri mereka mampu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya lewat segala rencana dan pelaksanaan yang diberi. Untuk mereka yang ada di dalam penganiayaan, Tuhan juga hadir di sana dan menguatkan sampai Injil itu boleh menyentuh ujung-ujung bumi. Tuhan, dengar doa dan permohonan kami pribadi. Doa ini kami mohon di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami, ampunlah akan kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan dapat diberikan di kantong kolektor menuju pintu keluar dan juga melalui rekening nomor perki setempat. Dan marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Jangan
Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan NKB 210. Kembalilah ke kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada. Kita melakukan aktivitas dan kerja kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 14 November 2021. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti van Maastricht yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Joni Irawan dan tim Kementuria yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 21 November 2021 ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian. Ibadah di gedung gereja di Drie-Stroman akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Juga tambahan setelah perskonferensi de laatste keer, kalau jemaat yang masuk ke dalam gedung gereja diharapkan menggunakan masker, dan sesudah duduk di tempatnya masing-masing masker dapat dilepas. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.